Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik lembaran sejarah yang jarang dibuka, terdapat sebuah janji yang tidak pernah berubah. Sebuah janji dari Allah yang tercatat jelas dalam Al-Quran. Tentang satu kaum yang pernah diangkat, kemudian diuji, lalu kembali bangkit, dan pada akhirnya akan menghadapi kehancuran yang telah ditetapkan. Apa yang selama ini kita anggap sebagai peristiwa sejarah biasa, ternyata hanyalah bagian kecil dari rangkaian besar yang sedang bergerak menuju satu titik akhir. Sebuah titik yang telah disebutkan dalam ayat 90 ayat Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui riwayat-riwayat yang sahih. Di video ini kita akan membuka satu demi satu rahasia yang tersembunyi, menyusuri jejak janji Allah kepada Bani Israel dari awal hingga akhir. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengungkap masa lalu, tetapi juga menunjukkan apa yang sedang mendekat tanpa disadari banyak manusia. Dalam lembaran awal yang jarang disentuh, sejarah mencatat sebuah janji yang tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi menembus batas waktu menuju sesuatu yang akan terjadi. Sebuah janji yang tidak diucapkan oleh manusia, melainkan oleh Allah sendiri yang termaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui lisan Rasulullah. Janji yang ditujukan kepada Bani Israel, sebuah kaum yang berkali-kali disebut dalam Al-Quran, bukan sekadar sebagai kisah, tetapi sebagai peringatan yang terus berulang. Ketika kita membuka Quran Surat Al-Isra, ayat 4 sampai ayat 8, kita tidak sedang membaca cerita biasa, melainkan sebuah garis takdir yang ditulis dengan sangat tegas. Allah berfirman bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali, dan mereka akan berlaku sombong dengan kesombongan yang besar. Ini bukan tafsir bebas, ini adalah teks yang jelas, yang kemudian diperjelas oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan riwayat-riwayat yang kuat. Kerusakan pertama telah menjadi pembahasan panjang dalam kitab tafsir klasik. Banyak ulama menyebutnya sebagai masa ketika Bani Israel menyimpang dari ajaran nabi-nabi mereka, hingga akhirnya Allah mengirimkan hukuman melalui bangsa yang kuat. Sebagian menyebut bangsa Babilonia yang menghancurkan negeri mereka dan meruntuhkan Baitul Maqdis. Ini bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi bagian dari janji yang telah terjadi. Namun yang jauh lebih menggetarkan adalah janji kedua, karena para ulama tidak sepakat bahwa semuanya telah selesai di masa lalu. Justru banyak yang menjelaskan bahwa bagian kedua ini memiliki keterkaitan kuat dengan akhir zaman, sebuah masa yang penuh fitnah ketika kebenaran dan kebatilan bercampur dan manusia kehilangan arah. Dalam riwayat yang syahih, Rasulullah menjelaskan bahwa akan datang masa ketika kaum muslimin akan berhadapan dengan kaum Yahudi dalam sebuah pertempuran besar, bukan perang biasa, tetapi konflik yang disebut dalam banyak hadis sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Bahkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berbicara, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh dia, kecuali pohon Garkot, karena ia adalah pohon Yahudi." Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini bukan untuk ditafsirkan secara liar, tetapi dipahami dalam kerangka akidah dan tanda-tanda besar akhir zaman. Ini bukan ajakan, melainkan kabar tentang apa yang akan terjadi, sebuah peristiwa yang berada dalam kehendak Allah, yang tidak bisa dihindari ketika waktunya tiba. Ketika kita hubungkan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman bahwa jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kalian. Kemudian Allah menyebutkan bahwa ketika janji kedua datang, maka akan dikirim hamba-hamba Allah untuk menghancurkan mereka sebagaimana kehancuran sebelumnya, dan mereka akan masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka memasukinya pertama kali, dan mereka akan membinasakan apa saja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya.
Ayat ini menjadi titik perdebatan yang sangat serius di kalangan ulama. Sebagian menegaskan bahwa janji kedua ini belum sepenuhnya terjadi, karena kehancuran yang disebutkan memiliki karakter yang sangat besar dan menyeluruh. Tidak hanya kekalahan biasa, tetapi kehancuran yang total, yang berkaitan dengan kekuasaan dan dominasi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa janji kedua ini berkaitan dengan kembalinya kerusakan besar yang dilakukan oleh Bani Israel setelah mereka diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Dan ketika mereka kembali melampaui batas, maka Allah akan mengirimkan hukuman yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebuah pola yang berulang dalam sejarah mereka, tetapi dengan skala yang lebih besar. Disinilah ketegangan mulai terasa, karena jika bagian pertama telah terjadi dan bagian kedua belum sepenuhnya terwujud, maka pertanyaannya bukan lagi apakah janji itu benar, tetapi kapan ia akan terjadi dan bagaimana bentuknya, serta siapa yang akan terlibat di dalamnya. Rasulullah tidak meninggalkan umat ini dalam kebingungan. Beliau memberikan petunjuk melalui hadis-hadis yang syahid bahwa di akhir zaman akan muncul berbagai fitnah besar, termasuk munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan pertempuran besar antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Semua ini saling terhubung, bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari konteks global akhir zaman, di mana kekuatan-kekuatan besar akan saling berhadapan, dan Bani Israel akan berada dalam posisi yang sangat dominan sebelum akhirnya janji Allah itu datang. Sebuah kondisi yang jika kita lihat hari ini mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun penting untuk dipahami bahwa pembahasan ini bukan untuk memicu emosi atau kebencian, melainkan untuk memahami bagaimana Allah menjalankan sunnatullah dalam sejarah. Bagaimana sebuah kaum bisa diangkat, kemudian dihancurkan, lalu diangkat kembali, dan akhirnya kembali dihancurkan ketika mereka melampaui batas. Dan ketika lembaran ini terus dibuka, kita akan mulai melihat bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai peristiwa terpisah ternyata merupakan bagian dari satu rangkaian besar yang telah dijanjikan sejak ribuan tahun yang lalu. Sebuah janji yang tidak pernah meleset dan tidak akan pernah gagal. Ketika lembaran berikutnya dibuka, jejak sejarah mulai menunjukkan pola yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dengan sangat rapi, seolah setiap peristiwa telah ditempatkan pada posisinya masing-masing, dan Bani Israel kembali muncul sebagai pusat dari rangkaian tersebut, bukan hanya sebagai kaum yang pernah diberi kelebihan, tetapi juga sebagai kaum yang berulang kali mengingkari peringatan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 47, Allah mengingatkan Bani Israel tentang nikmat yang telah diberikan kepada mereka, dan bahwa mereka pernah diutamakan di atas seluruh umat pada masanya. Ini adalah pengakuan yang sangat jelas bahwa mereka bukan kaum biasa. Mereka adalah kaum yang pernah dipilih, diberi nabi-nabi, kitab-kitab, dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Namun, keutamaan itu tidak datang tanpa konsekuensi, karena dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 disebutkan bagaimana mereka justru mengganti yang baik dengan yang lebih rendah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan terus-menerus membangkang terhadap perintah Allah. Ini menjadi titik balik yang sangat penting, karena sejak saat itu, sejarah mereka tidak lagi berjalan dalam garis lurus, tetapi penuh dengan penyimpangan dan hukuman yang silih berganti. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa salah satu bentuk kerusakan terbesar yang dilakukan oleh Bani Israel adalah mengubah makna wahyu. Bukan menghapusnya secara langsung, tetapi menafsirkan dengan cara yang menyimpang, sehingga hukum-hukum Allah kehilangan maknanya yang asli. Ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 13, bahwa mereka mengubah kata-kata dari tempatnya, dan melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, tetapi berlangsung perlahan, dimulai dari penafsiran, kemudian menjadi tradisi, lalu akhirnya dianggap sebagai
kebenaran. Hingga generasi berikutnya tidak lagi mampu membedakan mana wahyu dan mana hasil pemikiran manusia. Disinilah akar dari kerusakan kedua mulai terbentuk. Bukan dari kekuatan fisik, tetapi dari penyimpangan pemahaman. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ketika sebuah kaum mulai menjadikan hawa nafsu sebagai dasar dalam memahami wahyu, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Karena hukum Allah tidak lagi menjadi pedoman, melainkan disesuaikan dengan kepentingan manusia. Dan inilah yang berulang kali terjadi dalam sejarah Bani Israel. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa pola ini tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi terus berulang hingga menjelang akhir zaman. Dalam riwayat yang syahih, Rasulullah memperingatkan bahwa umat ini akan mengikuti jejak umat sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta, hingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, maka umat ini akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Dan Rasulullah menjawab, siapa lagi jika bukan mereka? Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Syahih. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini adalah peringatan keras, bahwa penyimpangan yang pernah terjadi pada Bani Israel bisa saja terulang pada umat ini, jika mereka tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Namun di balik peringatan itu, terdapat satu fakta yang jarang diungkap, bahwa kebangkitan kembali Bani Israel di akhir zaman bukanlah tanda kemenangan mutlak, melainkan bagian dari skenario besar menuju kehancuran yang telah dijanjikan. Ini dijelaskan oleh banyak ulama tafsir, bahwa ketika mereka kembali memiliki kekuatan dan kekuasaan, justru disitulah janji kedua mulai mendekat. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 6, Allah menyebutkan bahwa setelah kehancuran pertama, mereka diberi kesempatan untuk kembali bangkit, diberi harta dan anak-anak, serta dijadikan lebih banyak jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan mereka bukan kebetulan, tetapi bagian dari ujian yang lebih besar. Ketika kita melihat realitas hari ini, bagaimana Bani Israel kembali memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang sangat besar. Banyak ulama kontemporer mengaitkan hal ini dengan ayat tersebut, bukan sebagai kepastian waktu, tetapi sebagai indikasi bahwa fase kedua sedang bergerak menuju puncaknya. Namun sekali lagi, para ulama menegaskan bahwa ini bukan perkara yang bisa dipastikan waktunya oleh manusia, karena semua berada dalam ilmu Allah. Yang bisa dilakukan hanyalah memahami tanda-tanda yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa melampaui batas dalam menafsirkan. Di titik ini, narasi mulai berubah dari sekadar sejarah menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang sedang berlangsung, dan perlahan menuju klimaks yang telah dijanjikan. Sebuah peristiwa yang tidak hanya melibatkan satu kaum, tetapi akan mengguncang seluruh dunia. Dan ketika lembaran ini terus dibuka, satu demi satu, fakta mulai tersusun, bahwa janji Allah kepada Bani Israel bukan hanya tentang masa lalu mereka, tetapi tentang masa depan yang sedang mendekat. Sebuah janji yang akan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika lembaran berikutnya terbuka, perhatian mulai tertuju pada satu titik yang selama ini sering disebut, namun jarang dipahami secara utuh, yaitu hubungan antara Bani Israel dengan tanah yang dijanjikan. Sebuah konsep yang sering disalahartikan, seolah-olah merupakan legitimasi abadi. Padahal, dalam Al-Quran, konsep ini datang dengan syarat yang sangat tegas dan tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 21, disebutkan bahwa Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk memasuki tanah suci yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Tetapi perintah ini bukan hadiah tanpa syarat, melainkan bagian dari ujian keimanan. Karena ketika mereka menolak dan takut menghadapi kaum yang kuat di dalamnya, Allah menghukum mereka dengan tersesat di bumi selama 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa janji itu bisa tertunda, bahkan dicabut jika mereka membangkang. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa tanah tersebut tidak diberikan sebagai hak mutlak tanpa batas, melainkan sebagai amanah yang terikat dengan ketaatan kepada Allah.
Selama mereka taat, maka mereka akan diberi kekuasaan. Namun ketika mereka menyimpang, maka kekuasaan itu akan dicabut. Dan sejarah telah membuktikan pola ini berulang kali. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika Bani Israel memasuki masa kejayaan, mereka seringkali lupa bahwa kekuasaan tersebut bukan milik mereka secara permanen, tetapi titipan dari Allah. Sehingga ketika mereka kembali melakukan kerusakan dan kesombongan, Allah mencabut nikmat tersebut melalui bangsa lain yang lebih kuat. Ini terjadi bukan sekali, tetapi berkali-kali dalam sejarah mereka. Disinilah muncul satu kesalahpahaman besar yang terus berkembang hingga hari ini, bahwa sebagian pihak menganggap kebangkitan kembali Bani Israel sebagai bukti bahwa mereka adalah kaum yang tetap diberkahi tanpa syarat. Padahal jika merujuk kepada Al-Quran dan tafsir para ulama, kebangkitan itu justru bisa menjadi bagian dari istidraj, yaitu penangguhan hukuman dengan cara memberikan kenikmatan. Sementara sebelum datangnya kehancuran yang lebih besar, konsep istidraj ini dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk ujian yang sangat halus, di mana sebuah kaum diberikan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan bukan karena mereka diridhoi, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyingkap hakikat mereka sebelum akhirnya dihukum dengan cara yang lebih dahsyat. Dan ini sesuai dengan pola yang disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 44. Ketika mereka melupakan peringatan, Allah membukakan bagi mereka pintu segala kenikmatan hingga mereka bergembira. Lalu Allah menyiksa mereka secara tiba-tiba ketika konsep ini dihubungkan dengan janji kedua dalam Quran Surat Al-Isra. Para ulama melihat adanya kesinambungan yang sangat kuat bahwa kebangkitan Bani Israel di akhir zaman bukanlah akhir dari cerita, tetapi justru fase menjelang kehancuran kedua yang lebih besar dari yang pertama. Sebuah kehancuran yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi berdampak luas. Dalam hadis-hadis syahih, Rasulullah juga memberikan isyarat bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi konsolidasi kekuatan-kekuatan besar, dan kaum muslimin akan mengalami masa kelemahan, hingga akhirnya terjadi pertempuran besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, pertempuran besar yang menjadi salah satu tanda utama sebelum datangnya peristiwa-peristiwa besar lainnya. Para ulama menjelaskan bahwa dalam fase ini, Bani Israel akan berada dalam posisi yang sangat kuat secara lahiriah, memiliki pengaruh global yang luas. Namun di saat yang sama, kondisi ini justru menjadi bagian dari skenario menuju konfrontasi besar yang telah dijanjikan, bukan sebagai tanda kemenangan, tetapi sebagai pendahulu kehancuran. Hal yang membuat bagian ini semakin menegangkan adalah bahwa semua ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dengan tanda-tanda lain, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan berkumpulnya kaum muslimin dalam satu barisan. Semua ini membentuk satu rangkaian peristiwa yang bergerak menuju satu titik akhir. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengingatkan bahwa memahami hal ini harus dengan ilmu dan kehati-hatian, karena tanpa pemahaman yang benar, seseorang bisa terjebak dalam dua ekstrem, yaitu mengingkari tanda-tanda tersebut, atau justru menafsirkannya secara berlebihan tanpa dasar yang kuat. Di titik ini, narasi semakin memperlihatkan bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai peristiwa politik atau sejarah biasa, ternyata memiliki dimensi yang jauh lebih dalam. Sebuah dimensi yang telah disebutkan dalam wahyu sejak berabad-abad yang lalu, dan kini mulai menunjukkan tanda-tanda keterhubungannya. Dan ketika lembaran ini terus dibuka, satu kesimpulan sementara mulai terbentuk, bahwa janji Allah kepada Bani Israel bukan hanya tentang pemberian dan pencabutan kekuasaan, tetapi tentang bagaimana sebuah kaum diuji hingga batas akhir, sebelum datangnya keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Ketika lembaran selanjutnya terbuka, narasi mulai bergerak menuju satu fase yang lebih dekat dengan akhir zaman. Sebuah fase yang tidak lagi hanya berbicara tentang pola sejarah, tetapi tentang peristiwa konkret yang telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah. Peristiwa yang menjadi penghubung antara janji dalam Al-Quran dengan realitas yang akan terjadi di dunia. Dalam banyak riwayat syahih,
Rasulullah menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman, dunia akan memasuki masa yang penuh dengan fitnah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fitnah yang membuat kebenaran menjadi kabur, dan kebatilan tampak seolah-olah benar. Dalam kondisi ini, posisi kaum muslimin akan mengalami tekanan yang sangat berat, sementara kekuatan-kekuatan lain justru tampak mendominasi. Salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahwa akan datang masa ketika kaum muslimin terkepung. Jumlah mereka banyak, tetapi lemah seperti buih di lautan. Para sahabat bertanya, apakah karena jumlah mereka sedikit? Rasulullah menjawab bahwa jumlah mereka banyak, tetapi mereka ditimpa penyakit wan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Kondisi ini menjadi latar yang sangat penting sebelum terjadinya peristiwa besar yang telah dijanjikan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa dalam fase ini, Bani Israel akan berada dalam posisi yang sangat kuat secara global, bukan hanya dalam satu wilayah, tetapi memiliki pengaruh yang meluas. Kekuatan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang jika ditelusuri memiliki keterkaitan dengan janji kebangkitan yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun yang jarang dibahas adalah bahwa dalam kondisi tersebut akan terjadi pergeseran besar dalam kesadaran umat Islam. Sebuah kebangkitan yang tidak datang dari kekuatan materi, tetapi dari kembalinya mereka kepada akidah yang benar, kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat, ini menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam rangkaian peristiwa akhir zaman. Dalam hadis syahih disebutkan bahwa akan selalu ada sekelompok dari umat ini yang tetap teguh di atas kebenaran, tidak terpengaruh oleh orang-orang yang meninggalkan mereka, dan tidak pula oleh orang-orang yang menentang mereka, hingga datang keputusan Allah. Kelompok ini oleh para ulama disebut sebagai At-Taifah Al-Mansyurah, kelompok yang ditolong, yang akan memainkan peran penting dalam menghadapi fase akhir ini. Ketika kelompok ini mulai menguat, maka rangkaian peristiwa besar mulai bergerak dengan cepat. Dalam riwayat yang kuat disebutkan tentang terjadinya perjanjian damai antara kaum muslimin dan bangsa Romawi. Sebuah perjanjian yang pada awalnya tampak menguntungkan, tetapi kemudian berakhir dengan pengkhianatan. Dan dari sinilah pecah pertempuran besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Para ulama menjelaskan bahwa pertempuran ini bukan sekadar konflik biasa, tetapi pertempuran yang melibatkan kekuatan besar dunia dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menjadi pembuka bagi peristiwa-peristiwa lain yang lebih besar, termasuk munculnya Dajjal, yang disebut sebagai fitnah terbesar sejak penciptaan Nabi Adam. Di tengah kekacauan ini, posisi Bani Israel menjadi semakin menarik untuk diperhatikan, karena dalam banyak riwayat, mereka disebut sebagai bagian dari pihak yang akan berhadapan dengan kaum muslimin, bukan dalam satu peristiwa kecil, tetapi dalam rangkaian konflik yang saling terkait, yang pada akhirnya mengarah pada janji yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Ibnu Katsir dalam pembahasannya tentang ayat-ayat akhir zaman mengisyaratkan bahwa kehancuran kedua yang disebut dalam Quran, surat Al-Isra, memiliki keterkaitan dengan peristiwa besar ini. Bukan berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari puncak konflik antara kebenaran dan kebatilan. Hal yang membuat bagian ini semakin tegang adalah bahwa semua peristiwa ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi diawali dengan tanda-tanda kecil yang sering kali diabaikan. Perubahan sosial, pergeseran nilai, konflik yang tampak lokal, tetapi memiliki dampak global. Semua ini perlahan mengarah pada satu titik yang telah ditentukan. Para ulama selalu mengingatkan bahwa memahami tanda-tanda ini bukan untuk menebak waktu, tetapi untuk memperkuat iman dan kesiapan, karena yang terpenting bukan kapan peristiwa itu terjadi, tetapi bagaimana posisi seseorang ketika peristiwa itu datang. Apakah ia berada di pihak yang benar, atau justru terbawa arus fitnah yang menyesatkan? Dan ketika lembaran ini terus dibuka, narasi semakin menunjukkan bahwa janji Allah kepada Bani Israel bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang bagaimana seluruh umat manusia akan diuji
dalam skala yang sangat besar. Sebuah ujian yang akan menentukan arah akhir dari perjalanan sejarah manusia. Ketika lembaran berikutnya tersingkap, perhatian mulai terarah pada satu figur yang menjadi pusat dari seluruh rangkaian akhir zaman. Sosok yang telah diperingatkan oleh setiap nabi dan disebut secara rinci oleh Rasulullah, yaitu Dajjal. Kehadirannya bukan sekadar peristiwa tambahan, tetapi menjadi poros utama yang menghubungkan berbagai fitnah besar, termasuk keterlibatan Bani Israel dalam fase paling menentukan dari janji yang telah disebutkan dalam riwayat-riwayat syahih. Rasulullah menjelaskan bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa sebelum kemunculannya hanyalah pembuka, sementara puncak ujian akan terjadi ketika ia muncul di tengah manusia dengan membawa kemampuan yang menguji batas keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang dari Yahudi Isfahan yang mengenakan pakaian khas. Para ulama menjelaskan bahwa riwayat ini menjadi salah satu indikasi kuat tentang keterkaitan sebagian Bani Israel dengan fitnah Dajjal. Bukan berarti seluruhnya, tetapi menunjukkan adanya kelompok yang akan berada di barisannya. Penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat tegas dalam hal ini, bahwa tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh kaum Yahudi, karena dalam sejarah dan hingga akhir zaman akan selalu ada individu yang menerima kebenaran. Namun secara umum, riwayat ini menggambarkan kecenderungan kelompok besar yang akan terlibat dalam fitnah tersebut. Kemunculan Dajjal terjadi dalam konteks dunia yang telah siap, dunia yang dipenuhi ketimpangan, kekacauan, dan kebingungan, di mana manusia lebih mudah menerima kebatilan yang dibungkus dengan kemajuan dan kekuatan. Kondisi ini selaras dengan fase di mana Bani Israel mencapai puncak kekuatan duniawi, sehingga keterkaitan antara keduanya menjadi semakin jelas dalam pandangan para ulama. Yang membuat bagian ini semakin mencengangkan adalah bahwa Dajjal tidak datang dengan klaim yang lemah, tetapi dengan kemampuan luar biasa yang diizinkan oleh Allah sebagai ujian. Ia mampu menurunkan hujan, menghidupkan tanah yang tandus, bahkan menipu manusia dengan sesuatu yang tampak seperti kehidupan dan kematian. Semua ini membuat banyak manusia terpedaya. Dalam kondisi seperti ini, garis pemisah antara iman dan kufur menjadi sangat tipis. Hanya mereka yang memiliki dasar akidah yang kuat yang mampu bertahan. Dan disinilah peran kaum muslimin yang tetap berpegang pada kebenaran menjadi sangat penting, karena mereka akan menjadi pihak yang menolak fitnah tersebut meskipun berada dalam tekanan yang luar biasa. Para ulama menjelaskan bahwa keterlibatan sebagian Bani Israel dalam barisan Dajjal bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari pola panjang penyimpangan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Ketika wahyu diubah, kebenaran disembunyikan, dan hawa nafsu dijadikan sebagai pedoman, maka ketika fitnah terbesar datang, mereka lebih mudah terjerumus ke dalamnya. Namun pada saat yang sama, narasi tidak berhenti pada dominasi Dajjal, karena Rasulullah juga memberikan kabar tentang akhir dari fitnah tersebut, bahwa Allah tidak akan membiarkan kezaliman berlangsung tanpa batas. Akan datang saat di mana pertolongan Allah turun dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Dalam riwayat yang syahih disebutkan bahwa di puncak kekuatan Dajjal, ketika ia menguasai sebagian besar dunia, Allah akan menurunkan Nabi Isa, seorang nabi yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, yang akan turun bukan sebagai pembawa syariat baru, tetapi sebagai penegak kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah. Nabi Isa menjadi titik balik yang sangat menentukan, bukan hanya dalam menghadapi Dajjal, tetapi juga dalam rangkaian janji Allah kepada Bani Israel. Karena dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa pada masa itu, kebenaran akan ditegakkan secara nyata, dan kebatilan akan dihancurkan tanpa sisa. Ibnu Katsir dan para ulama lainnya menjelaskan bahwa fase ini merupakan bagian dari puncak janji kedua, di mana kekuatan yang sebelumnya tampak tidak terkalahkan akan mulai runtuh, bukan karena kekuatan manusia semata, tetapi karena campur tangan langsung dari Allah
melalui peristiwa yang telah dijanjikan. Ketika semua ini mulai tersusun, satu gambaran besar mulai terlihat, bahwa kebangkitan, kekuatan, dan keterlibatan Bani Israel dalam berbagai peristiwa bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju satu titik yang telah ditentukan. Sebuah titik di mana janji Allah akan terwujud dengan cara yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Ketika lembaran selanjutnya dibuka, narasi mulai memasuki fase yang paling menentukan. Sebuah fase di mana janji yang selama ini tersirat mulai tampak dalam bentuk yang nyata, yaitu turunnya Nabi Isa. Peristiwa ini bukan sekadar simbol, tetapi disebutkan secara rinci dalam riwayat. Riwayat Syahih sebagai bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan dari kehancuran fitnah terbesar dan terwujudnya janji Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan pakaian berwarna kekuningan. Kedua tangannya berada di atas sayap dua malaikat, dan ketika ia menundukkan kepalanya, maka akan menetes air seperti mutiara. Gambaran ini bukan kiasan, tetapi penjelasan yang sangat konkret tentang sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa turunnya Nabi Isa adalah akidah yang wajib diimani, bukan sekadar kemungkinan, karena riwayatnya mencapai derajat mutawatir secara makna, dan menjadi salah satu tanda besar akhir zaman yang tidak bisa ditolak oleh siapapun yang berpegang pada hadis syahih. Ketika Nabi Isa turun, dunia berada dalam kondisi yang sangat genting. Dajjal berada di puncak kekuatannya, dan manusia berada dalam kebingungan yang luar biasa. Disinilah peran Nabi Isa menjadi sangat jelas, yaitu menghancurkan Dajjal, mengakhiri fitnah yang telah menyesatkan begitu banyak manusia. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa akan mengejar Dajjal hingga ke sebuah tempat yang dikenal dengan nama Bab Lut, dan di sanalah Dajjal akan dibunuh. Peristiwa ini menjadi titik akhir dari fitnah terbesar yang pernah ada, sekaligus menjadi awal dari fase baru dalam sejarah manusia. Yang menarik adalah bahwa setelah terbunuhnya Dajjal, tidak semua konflik langsung berakhir, karena dalam banyak riwayat disebutkan bahwa masih akan ada konfrontasi antara kaum muslimin dengan kelompok-kelompok yang menentang kebenaran, termasuk di dalamnya sebagian dari Bani Israel, yang dalam riwayat sebelumnya telah disebut memiliki keterkaitan dengan fitnah Dajjal. Hadis tentang batu dan pohon yang berbicara kembali menjadi relevan dalam konteks ini, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari fase setelah kemenangan atas Dajjal, ketika kebenaran ditegakkan dan kebatilan dibongkar hingga ke tempat persembunyiannya. Para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini menunjukkan tingkat keadilan yang sangat tinggi, di mana tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi mereka yang terus memusuhi kebenaran. Bahkan alam pun menjadi saksi dan bagian dari penegakan keadilan tersebut, kecuali pohon garkat yang disebut secara khusus dalam riwayat. Ibnu Katsir dalam pembahasannya mengaitkan fase ini dengan janji kehancuran kedua dalam Quran Surat Al-Isra, bahwa kehancuran tersebut tidak hanya terjadi melalui sebab-sebab biasa, tetapi melalui rangkaian peristiwa besar yang melibatkan campur tangan langsung dari Allah, termasuk turunnya Nabi Isa sebagai pemimpin yang adil. Setelah semua ini terjadi, dunia memasuki fase yang sangat berbeda. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa akan memerintah dengan keadilan, mematahkan salib Banu Bobi, dan menghapuskan jizyah, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi agama yang diterima selain Islam. Ini menjadi penegasan bahwa kebenaran akan kembali ke bentuknya yang murni, namun yang lebih dalam dari semua itu adalah bahwa fase ini bukan hanya tentang kemenangan fisik, tetapi tentang kembalinya manusia kepada tauhid yang bersih. Setelah melalui berbagai ujian dan penyimpangan yang panjang, sebuah puncak dari perjalanan sejarah yang telah dimulai sejak ribuan tahun sebelumnya. Di titik ini, janji Allah kepada Bani Israel mulai terlihat dalam bentuk yang utuh, bukan hanya sebagai ancaman atau peringatan, tetapi sebagai realitas yang terjadi. Sebuah kehancuran yang datang setelah mereka mencapai puncak kekuatan,
Dan setelah kebenaran ditegakkan kembali di bumi, dan ketika lembaran ini terus dibuka, narasi semakin menunjukkan bahwa setiap bagian dari sejarah yang telah dilalui, baik kebangkitan maupun kehancuran, semuanya bergerak menuju satu kesimpulan yang telah ditetapkan. Sebuah ketetapan yang tidak bisa diubah dan tidak bisa ditunda ketika waktunya telah tiba. Ketika lembaran berikutnya tersingkap, suasana berubah menjadi lebih sunyi, namun penuh tekanan. Karena fase setelah turunnya Nabi Isa bukanlah akhir dari ujian, melainkan masa penegasan yang memperlihatkan siapa yang benar-benar tunduk kepada kebenaran dan siapa yang tetap bertahan dalam kesombongan. Disinilah janji Allah kepada Bani Israel mencapai bentuk yang paling jelas, bukan lagi dalam bentuk peringatan, tetapi dalam realitas yang tidak bisa dihindari. Dalam riwayat-riwayat syahih dijelaskan bahwa setelah terbunuhnya Dajjal, Nabi Isa tidak langsung mengakhiri seluruh konflik, tetapi memimpin kaum muslimin dalam menegakkan keadilan di bumi, menghancurkan simbol-simbol kesyirikan, dan mengembalikan manusia kepada tauhid yang murni. Ini menjadi fase pembersihan yang sangat penting sebelum dunia memasuki masa ketenangan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa pada masa ini, segala bentuk penyimpangan yang selama ini tersembunyi akan dibongkar. Tidak hanya dalam skala individu, tetapi juga dalam skala kelompok dan peradaban. Termasuk di dalamnya sisa-sisa kekuatan yang sebelumnya mendominasi dunia, yang kini kehilangan pijakan karena hilangnya fitnah terbesar. Dalam konteks inilah, riwayat tentang perlawanan yang tersisa menjadi sangat relevan. Sebagian kelompok yang sebelumnya berada dalam barisan kebatilan tidak langsung menerima kebenaran. Mereka mencoba bertahan, bersembunyi, dan melawan. Namun kondisi sudah sangat berbeda karena kebenaran kini berada dalam posisi yang nyata dan tidak terbantahkan. Hadis tentang batu dan pohon yang berbicara kembali dipahami oleh para ulama sebagai bagian dari fase ini, ketika pengejaran terhadap sisa-sisa penentangan mencapai titik di mana tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Bahkan benda mati menjadi saksi dan bagian dari penegakan keadilan. Ini bukan sekadar gambaran, tetapi menunjukkan betapa totalnya perubahan yang terjadi pada masa tersebut. Namun para ulama juga menegaskan bahwa peristiwa ini harus dipahami dalam kerangka akidah dan tidak boleh dijadikan dasar untuk tindakan di luar ketentuan syariat, karena semua ini adalah bagian dari ketetapan Allah yang terjadi pada waktunya, bukan sesuatu yang bisa dipercepat atau dipaksakan oleh manusia. Ibnu Katsir dalam penjelasannya menyebutkan bahwa kehancuran kedua yang disebut dalam Quran surat Al-Isra mencapai puncaknya pada fase ini, ketika kekuatan yang sebelumnya tampak kokoh runtuh sepenuhnya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara struktur dan pengaruh, sehingga tidak tersisa lagi dominasi yang pernah mereka miliki. Yang membuat bagian ini semakin dalam adalah bahwa kehancuran tersebut bukan hanya akibat dari kekuatan luar, tetapi juga akibat dari akumulasi penyimpangan yang telah berlangsung lama. Sebuah sunatullah yang berlaku bagi semua kaum, bahwa ketika batas telah dilampaui, maka kehancuran menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setelah fase ini, dunia mulai memasuki kondisi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa pada masa Nabi Isa, keamanan dan keadilan menyebar dengan sangat luas, hingga hewan buas hidup berdampingan tanpa saling menyerang, dan manusia hidup dalam ketenangan yang tidak lagi dibayangi oleh ketakutan seperti sebelumnya. Namun di balik ketenangan itu, terdapat satu makna yang lebih dalam, bahwa seluruh rangkaian panjang sejarah, dari kebangkitan hingga kehancuran, dari penyimpangan hingga penegakan kebenaran, semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu memperlihatkan keadilan Allah secara nyata di hadapan manusia. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan bahwa memahami bagian ini bukan sekadar mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi mengambil pelajaran tentang bagaimana sebuah kaum bisa naik dan turun berdasarkan ketaatan atau penyimpangan mereka, dan bahwa janji Allah selalu berjalan sesuai dengan hikmah yang telah ditetapkan. Di titik ini, narasi tidak lagi hanya berbicara tentang Bani Israel,
sebagai sebuah kaum, tetapi tentang hukum yang berlaku bagi seluruh manusia, bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, dan tidak ada penyimpangan yang dibiarkan tanpa batas. Semua akan kembali kepada ketetapan yang telah ditentukan sejak awal, dan ketika lembaran ini terus dibuka, satu demi satu tabir mulai tersingkap, bahwa janji Allah yang selama ini dianggap jauh, ternyata bergerak perlahan namun pasti, menuju satu kenyataan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun yang menyaksikannya. Ketika lembaran berikutnya dibuka, suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan, mulai bergeser menuju fase yang tampak tenang. Namun justru disinilah tersimpan satu rahasia yang sering luput dari perhatian, bahwa setelah penegakan keadilan oleh Nabi Isa, dunia tidak langsung berakhir, melainkan memasuki masa ujian terakhir yang berbeda bentuknya, lebih halus, namun tetap menentukan. Dalam riwayat-riwayat syahih, dijelaskan bahwa setelah Dajjal dihancurkan dan kebenaran ditegakkan, Allah memberikan keberkahan yang luar biasa kepada bumi. Hujan turun dengan teratur, tanaman tumbuh dengan melimpah, dan kehidupan manusia berada dalam kondisi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar kesejahteraan biasa, tetapi bentuk nyata dari rahmat Allah setelah fase panjang penuh fitnah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa masa ini adalah bentuk penegasan bahwa ketika manusia kembali kepada tauhid yang murni, maka keberkahan akan diturunkan dari langit dan bumi, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96, bahwa jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan keberkahan kepada mereka. Namun di balik ketenangan tersebut, terdapat satu peristiwa besar yang menjadi ujian berikutnya, yaitu keluarnya Yajuj dan Majuj, sebuah kaum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai kelompok yang sangat besar jumlahnya dan membawa kerusakan yang luar biasa. Kemunculan mereka menjadi bukti bahwa ujian belum benar-benar berakhir. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, dijelaskan bagaimana kaum ini dikenal sebagai pembuat kerusakan di muka bumi. Dan dalam riwayat syahih disebutkan bahwa ketika mereka keluar, tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghentikan mereka. Bahkan Nabi Isa bersama kaum muslimin diperintahkan untuk berlindung dan tidak menghadapi mereka secara langsung. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sekalipun kebenaran telah ditegakkan, manusia tetap berada dalam ketergantungan penuh kepada pertolongan Allah, karena tidak semua ujian bisa dihadapi dengan kekuatan fisik. Ada saat di mana satu-satunya jalan adalah kembali kepada doa dan ketundukan. Para ulama menjelaskan bahwa kemunculan Yajuj dan Majuj juga memiliki keterkaitan dengan rangkaian janji Allah secara keseluruhan, sebagai penutup dari fase panjang konflik dan penegakan kebenaran. Sebuah ujian yang memperlihatkan bahwa kekuasaan mutlak tetap berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Dalam riwayat disebutkan bahwa mereka akan merusak segala sesuatu yang mereka lewati, meminum air hingga habis, dan menyebar dengan jumlah yang sangat besar, hingga manusia tidak mampu menghadapi mereka. Ini menjadi puncak ujian setelah masa ketenangan yang singkat. Namun sebagaimana janji Allah dalam setiap fase, pertolongan tidak pernah terlambat. Dalam hadis syahih dijelaskan bahwa Allah akan membinasakan mereka dengan cara yang tidak disangka-sangka, yaitu dengan mengirimkan penyakit yang menyerang leher mereka, hingga mereka mati dalam waktu yang sangat singkat, tanpa peperangan besar. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa peristiwa ini menjadi penutup dari rangkaian besar ujian di dunia, di mana seluruh bentuk kekuatan manusia, baik yang sebelumnya mendominasi, seperti Bani Israel, maupun yang muncul kemudian, semuanya berakhir dengan ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak. Setelah kehancuran Yajuj dan Majuj, dunia kembali memasuki masa yang penuh ketenangan, bahkan lebih dari sebelumnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa bumi dipenuhi keberkahan, hingga satu buah delima cukup untuk dimakan oleh banyak orang, dan susu hewan ternak mencukupi untuk kelompok besar manusia. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah bahwa seluruh rangkaian ini memperlihatkan satu pola yang tidak berubah, bahwa setiap kebangkitan diikuti dengan ujian, dan setiap ujian
diakhiri dengan keputusan Allah, termasuk janji yang telah diberikan kepada Bani Israel, yang kini telah mencapai ujungnya dalam rangkaian panjang tersebut. Di titik ini, narasi semakin memperjelas bahwa apa yang dimulai sebagai janji tentang sebuah kaum, ternyata berkembang menjadi gambaran besar tentang perjalanan umat manusia secara keseluruhan, dari penyimpangan hingga kembali kepada kebenaran, dari kekuatan hingga kehancuran. Semuanya berjalan dalam satu garis yang telah ditetapkan. Dan ketika lembaran ini terus dibuka, satu pemahaman mulai menguat, bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam sejarah ini yang berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung dalam sebuah rencana yang utuh, yang bergerak menuju akhir yang telah ditentukan tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Ketika lembaran berikutnya dibuka, narasi mulai memasuki fase yang paling sunyi, namun paling menentukan. Sebuah fase yang tidak lagi dipenuhi oleh konflik besar, tetapi justru oleh ketenangan yang menyimpan makna mendalam. Karena disinilah rangkaian panjang janji Allah mencapai titik hampir akhir. Sebuah kondisi di mana kebenaran telah ditegakkan, kebatilan telah dihancurkan, dan manusia berada dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang sejarah, dalam riwayat-riwayat syahih, dijelaskan bahwa setelah kehancuran Yajuj dan Majuj, Nabi Isa memimpin manusia dalam masa yang penuh keadilan dan keberkahan. Tidak ada lagi peperangan besar, tidak ada lagi penindasan seperti sebelumnya. Bumi mengeluarkan seluruh isinya, dan langit menurunkan keberkahan tanpa henti. Ini adalah fase di mana janji Allah tentang kemenangan kebenaran tampak secara nyata. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa masa ini adalah bentuk penyempurnaan dari seluruh rangkaian ujian. Sebuah fase di mana manusia diberi kesempatan untuk merasakan kehidupan yang berjalan di atas petunjuk Allah tanpa gangguan besar, sebagai pembanding terhadap masa-masa sebelumnya yang dipenuhi fitnah dan penyimpangan. Namun yang jarang disadari adalah bahwa ketenangan ini bukanlah akhir dari segalanya. Karena dalam hadis syahih disebutkan bahwa setelah beberapa waktu Nabi Isa akan wafat. Sebuah peristiwa yang menandai berakhirnya fase kepemimpinan langsung seorang nabi di akhir zaman, dan menjadi isyarat bahwa dunia akan bergerak menuju tahap terakhirnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa setelah wafatnya Nabi Isa, kondisi manusia perlahan mulai berubah. Generasi yang hidup dalam keberkahan mulai digantikan oleh generasi berikutnya yang tidak lagi memiliki kekuatan iman yang sama. Disinilah siklus yang pernah terjadi dalam sejarah kembali berulang, meskipun dalam skala yang berbeda. Para ulama menjelaskan bahwa setelah masa tersebut akan datang angin yang sangat lembut yang diutus oleh Allah, yang akan mencabut nyawa setiap orang yang masih memiliki iman, hingga tidak tersisa di bumi kecuali orang-orang yang paling buruk, mereka yang tidak lagi mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Kondisi ini menjadi penanda bahwa dunia telah mendekati akhirnya. Dalam keadaan inilah janji Allah kepada Bani Israel dan seluruh rangkaian peristiwa yang menyertainya mencapai kesimpulan duniawinya, bukan karena semua manusia telah menjadi baik, tetapi karena mereka yang beriman telah diangkat, dan yang tersisa hanyalah mereka yang berada dalam penyimpangan total. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa fase ini menjadi bukti bahwa tujuan akhir dari seluruh rangkaian sejarah bukanlah sekadar kemenangan satu kaum atas kaum lain, tetapi penegasan bahwa kebenaran dan kebatilan memiliki akhir yang jelas, dan bahwa kehidupan dunia hanyalah tempat ujian sebelum keputusan akhir ditegakkan. Yang membuat bagian ini semakin dalam adalah bahwa seluruh peristiwa yang telah dilalui, dari kerusakan pertama Bani Israel, kebangkitan mereka kembali, keterlibatan dalam fitnah besar, hingga kehancuran yang dijanjikan, semuanya kini tampak sebagai bagian dari satu garis panjang yang mengarah pada akhir kehidupan dunia itu sendiri. Tidak ada lagi kekuatan besar yang tersisa, tidak ada lagi dominasi yang bisa dipertahankan. Semua kembali kepada ketetapan Allah, yang sejak awal telah menetapkan bagaimana perjalanan ini akan berlangsung, hingga mencapai titik di mana dunia tidak lagi memiliki alasan untuk terus berjalan.
Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menegaskan bahwa memahami bagian ini bukan sekadar mengetahui akhir dari sebuah kaum, tetapi memahami hakikat kehidupan dunia, bahwa segala sesuatu yang tampak besar dan kuat pada akhirnya akan berakhir, dan hanya amal serta iman yang akan menentukan nasib di akhirat. Di titik ini, narasi menjadi semakin jelas bahwa janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran bukan hanya berbicara tentang sejarah Bani Israel, tetapi tentang bagaimana seluruh umat manusia akan menyaksikan kebenaran itu terwujud, tahap demi tahap, hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertanyakan. Dan ketika lembaran ini terus dibuka, hanya tersisa satu fase terakhir yang akan mengakhiri seluruh perjalanan ini. Sebuah fase yang telah disebutkan dalam banyak ayat dan hadis, yang menjadi penutup dari seluruh kisah panjang yang telah berlangsung sejak awal penciptaan manusia. Ketika lembaran terakhir mulai terbuka, suasana tidak lagi dipenuhi oleh peristiwa yang bertahap, melainkan oleh percepatan yang tidak bisa dihentikan. Sebuah fase di mana seluruh rangkaian panjang sejarah yang telah dilalui manusia mencapai titik akhir yang telah ditetapkan sejak awal. Dan disinilah makna dari seluruh janji, termasuk yang ditujukan kepada Bani Israel, menjadi sepenuhnya jelas tanpa tersisa keraguan. Dalam riwayat-riwayat syahih dijelaskan bahwa setelah manusia yang beriman diangkat dari muka bumi, yang tersisa hanyalah manusia yang paling buruk akhlaknya. Mereka hidup tanpa pedoman, tanpa iman, dan tanpa kesadaran akan kebenaran. Di atas merekalah hari kiamat akan terjadi. Sebuah peristiwa yang tidak lagi berupa tanda, tetapi kenyataan yang tidak bisa ditolak. Rasulullah menjelaskan bahwa hari kiamat akan datang secara tiba-tiba, tanpa peringatan yang bisa disadari oleh manusia pada saat itu. Dalam hadis syahih disebutkan bahwa kiamat terjadi ketika dua orang sedang melakukan transaksi. Kain yang mereka bentangkan belum sempat dilipat, dan kiamat telah datang. Ini menunjukkan bahwa akhir dunia tidak menunggu kesiapan manusia, tetapi terjadi sesuai dengan ketetapan Allah. Dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2, Allah menggambarkan bagaimana bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan mengeluarkan seluruh beban yang dikandungnya. Ini bukan sekadar gambaran simbolik, tetapi kenyataan yang akan menghancurkan seluruh tatanan yang pernah dibangun oleh manusia sepanjang sejarah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa pada saat itu, semua bentuk kekuasaan yang pernah ada, semua dominasi, termasuk yang pernah dimiliki oleh Bani Israel, tidak lagi memiliki arti, karena seluruh manusia akan berdiri di hadapan Allah tanpa membawa apapun selain amal mereka. Quran Surat OTT, Takwir ayat 1 sampai ayat 3, disebutkan bagaimana matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. Ini menjadi penegasan bahwa alam semesta yang selama ini menjadi tempat berlangsungnya seluruh peristiwa, termasuk janji dan kehancuran, akan berakhir dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada saat itu, semua janji Allah telah mencapai kesempurnaannya. Tidak ada lagi yang tertunda, tidak ada lagi yang menunggu untuk terjadi. Seluruh rangkaian dari awal hingga akhir telah diselesaikan sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah. Yang paling mencengangkan adalah bahwa setelah semua ini, manusia akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi hisab, sebuah fase yang justru menjadi tujuan utama dari seluruh perjalanan ini. Karena dunia hanyalah tempat ujian, sementara akhirat adalah tempat pembalasan yang sebenarnya. Dengan demikian, seluruh rangkaian yang dimulai dari peringatan dalam Quran Surat Al-Isra tentang kerusakan, kebangkitan, dan kehancuran Bani Israel, pada akhirnya bermuara pada satu kenyataan besar, bahwa semua itu adalah bagian dari ujian yang mengarah kepada hari pembalasan, bukan sekadar kisah sejarah yang berdiri sendiri. Dan disinilah seluruh tabir tersingkap, bahwa janji Allah bukan hanya tentang apa yang akan terjadi di dunia, tetapi tentang bagaimana setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perannya dalam rangkaian tersebut, ketika tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk kembali
Seluruh lembaran yang telah terbuka menunjukkan satu garis yang tidak pernah terputus dari peringatan awal dalam Al-Quran. Perjalanan panjang Bani Israel, kebangkitan dan penyimpangan, hingga janji kehancuran yang tidak pernah meleset dari ketetapan Allah. Semua bergerak dalam satu sistem yang sangat rapi. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Apa yang tampak sebagai kekuatan, dominasi, dan kejayaan di dunia, pada akhirnya hanyalah bagian dari ujian. Sebagaimana yang telah terjadi berulang kali dalam sejarah, bahwa ketika sebuah kaum melampaui batas, maka kehancuran akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Dan ketika kebenaran ditegakkan, maka tidak ada kekuatan yang mampu menghalanginya. Janji Allah kepada Bani Israel bukan hanya tentang mereka sebagai satu kaum, tetapi menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia, bahwa nikmat bisa berubah menjadi azab, kekuasaan bisa berubah menjadi kehinaan, dan sejarah akan terus berulang bagi siapapun yang mengabaikan petunjuk Allah. Rangkaian akhir zaman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah memperlihatkan bahwa seluruh peristiwa besar, dari munculnya fitnah, turunnya Nabi Isa, hingga berakhirnya dunia, semuanya saling terhubung dalam satu tujuan, yaitu menegakkan keadilan Allah secara sempurna dan memperlihatkan kebenaran tanpa tersisa pada yang menentukan bukanlah siapa yang pernah berkuasa di dunia, tetapi siapa yang tetap berada di atas kebenaran hingga akhir, karena dunia hanyalah tempat ujian yang sementara, sementara akhirat adalah tempat keputusan yang abadi. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar, menjaga kita dari fitnah akhir zaman, dan menetapkan kita di atas kebenaran hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.